warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami akan mempresentasikan jurnal kami yang beranggotakan Anda Susanto, Juni Asrat, Aidil Ihsan, Kartika Haryanti, Rahmat Hidayat, dan saya sendiri, Sri Wahyuni. Baik, kita langsung masuk saja dengan materi, yaitu pengertian edible. Pengertian edible sendiri itu lapisan tipis sebagai pengemasan bahan makan yang dapat dimakan. Perbedaannya terbagi dari dua, yaitu edible cutting, yaitu pengemasan cara mengaplikasikannya. Yang kedua, dalam bentuk tidak secara langsung dibentuk pada produk yang akan dikemas. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu saya akan menjelaskan tentang bahan baku edible film. Bahan baku edible film terdiri dari 3 komponen. Yang pertama hidrokolit, yang kedua lipida, yang ketiga komposit. Hidrokolit, lipida, dan komposit mempunyai pengertian masing-masing. Yang pertama, hidrokolit yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein atau karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati atau gum, seperti contohnya algianat, pektin, dan gum Arab. Dan pati yang dimodifikasi secara kimia. Yang kedua itu film yang berasal dari lipida, sering digunakan sebagai penghambar uap, air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik. Yang ketiga yaitu komposit film, terdiri dari komponen lipida dan hidrokolit. Aplikasi dari komposit film dapat dalam lapisan satu-satunya atau belayer, di mana suatu lapisan merupakan hidrokolit dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa gabungan lipida dan hidrokolit dalam satu kesatuan film. Pada slide yang 5 ini, yaitu ada judul berupa bahan tambahan edible film. Bahan edible film ini terbagi 3, yaitu pertama gliserol, pati tapioka, dan CaSO4. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 bagian dari bahan tambahan edible film tadi. Yang pertama gliserol. Pada gliserol, yaitu untuk memperbaiki sifat plastik, maka ditambahkan berbagai jenis tambahan atau aditif. Yang kemudian bahan tambahan ini sengaja ditambahkan supaya komponen bukan plastik yang diantaranya berfungsi sebagai plasticizer, penstabil pangan, dan kemudian pewarna, serta penyerap UV dan lain-lain. Kemudian bahan itu dapat berupa senyawa organik maupun anorganik. Jadi biasanya digunakan atau mempunyai berat molekul yang rendah. Kemudian pati tapioka. Pada pati tapioka, semua pati yang terdapat secara alami tersusun dari 2 macam molekul, pektin atau amilosa dan amilopektin. Amilosa ini merupakan polimer berantai lurus 1-4 glukosidik, sedangkan amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan AA 1-6 glukosidik. Jadi molekul-molekul berantai lurus yaitu amilosa, di mana amilosa yang berdekatan bagian rantai yang lurus pada bagian luar atau ujung-ujung, amilopektin tersusun dengan arah sejajar. Kemudian di sini yang ketiga CaSO4. Pada CaSO4 ini yaitu untuk memperbaiki mutu gel, cincau dapat ditambahkan bahan pengikat antara lain pati, agar, dan CaSO4. Penggunaan pati dengan konsentrasi di antara itu 0 sampai
atau 0,1% dan air pengekstrak. Kemudian bisa ditambahkan agar, yaitu sekitar 0,02% dari air pengekstrak. Berikutnya yaitu atau bisa ditambahkan juga CaSO4 dengan konsentrasi 0,05%. Dari bubuk daun cincau atau cincau kering akan menghasilkan gel yang baik untuk bubuk, daun cincau kering jemur maupun kering oven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan yaitu tentang edible film sebagai pengemasan suatu produk. Yaitu penambahan edible film pada produk pasca panen sangat berpengaruh untuk umur simpan ataupun produk. Edible film ini biasanya dilakukan dengan cara pencelupan, pelapisan ataupun wrapping atau penyemprotan. Selanjutnya, bahan dikeringkan dan disimpan. Lanjut kepada pengujian edible film. Tentang pengujian, penggunaan edible film yang telah beragam sebelum dipasarkan terlebih dahulu melalui proses uji ketahanan. Uji ketahanan ini yang dimaksud adalah agar edible film sebagai pengemas produk tidak mudah rusak, sehingga keunggulan edible film dapat dari bahan lainnya dapat dirasakan uji. Ketahanan edible film terhadap pengaruh kelembaban udara, lingkungan ataupun RH. Percobaan satu faktor dengan rancangan dasar RKL. Perlakuan terdiri atas 65, 75, 85 dan 95% RH pada suatu suhu ruang. Demikianlah, itu saja. Assalamualaikum. Edible film ini mempunyai kelebihan dan kekurangan itu. Kelebihan edible ini itu bisa dimakan, terbuat dari bahan alami, ramah lingkungan, harganya cukup murah, memperpanjang umur simpan, mengurangi risiko pertumbuhan bakteri patogen pada permukaan makanan, mempertahankan kualitas makanan dengan cara menahan perpindahan gas, aroma, dan air. Kekurangannya yaitu selain keunggulan, edible film ini memiliki kelemahan yaitu seperti pati misalnya, mudah rusak atau sobek karena resistensinya yang rendah terhadap air dan mempunyai sifat penghalang yang rendah terhadap uap air karena sifat hidrofilik dari pati.